Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan update salah satu token yaitu PP. Dimana kali ini ada sebuah informasi yang cukup positif sekali untuk token PP dan khususnya untuk kalian sebagai holders dari token PP. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi sudah sekian lama gue tidak update dari token PP dan lebih kurangnya itu sekitar 8 harian atau 1 minggu ya. Gue telah membahas dari token PP, di mana pada gue membahas dari token PP itu ada salah satu big investor yang telah mengakumulasi dari token PP sekitar 80 koin Ethereum. Dan kali ini pun ada sebuah informasi yang cukup positif sekali untuk token PP. Bahkan ada salah seorang juga yang menyatakan ataupun mengeluarkan pendapatnya bahwa token PP ini memiliki suatu potensi bakalan back to all time high. Wow, ini menarik sekali untuk kita bahas. Dan tanpa mengurangi hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai harga dari token PP, apakah di weekend kali ini sedang terjadi kenaikan atau sedang terjadi koreksi. Dan ternyata untuk token PP sendiri per hari ini sedang terjadi koreksi, tetapi koreksi tersebut tidak terlalu signifikan, hanya 0, aja. Dan mengenai peringkat by data coin market cap masih menduduki di peringkat ke-65. Walaupun dalam sebuah harga sedang terjadi koreksi dan peringkatnya menduduki di peringkat ke-65, tetapi token PP sekarang sedang top trending, bahkan menduduki peringkat pertama by data coin market cap. Nah, jadi di sini mengenai market cap dari token PP sekarang berkisar di 632,2 juta US dollar, mengenai circulating supply ataupun peredaran supply hanya di 391,7 triliun token PP. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media yaitu coinedition.com yang telah membagikan suatu informasi dari token PP. Jadi di sini PP dapat mengatasi level resistance utama dalam 48 jam berikutnya. Nah, jadi di sini akan ada percobaan kembali mengenai resistance utama dari token PP pasca telah terjadi crash yang begitu hebat. Tetapi di sini katanya hanya cukup memakan waktu 48 jam berikutnya. Artinya dari token PP selama 2 hari ke depan akan terjadi kenaikan menurut dari salah seorang penulis dalam sebuah media coinedition.com. Dan di sini pun ada sekitar 3 poin. Jadi yang di poin pertama ini harga PP menembus pola grafik bullish dalam seminggu terakhir. Di poin yang kedua, koin memang ingin menantang level resistance utama pada waktu pers. Di poin terakhir, indikator technical menunjukkan bahwa harga PP akan terus meningkat dalam 24 jam ke depan. Nah, jadi 3 poin penting ini yang telah disampaikan oleh salah satu penulis media ya. Tetapi sekali lagi tetap lakukan riset secara mandiri. Gue hanya sekedar memberikan suatu informasi buat kalian. Dan dalam 24 jam terakhir, harga PP ditolak oleh level resistance kuat di 0, ada sekitar 50 di belakang, 178 dolar. Namun itu tidak dapat menutup lilin harian di atas titik harga yang signifikan. Meskipun demikian, indikator teknis menunjukkan bahwa harga koin memang akan mencoba menembus level di atas lagi dalam beberapa hari ke depan. Nah, walaupun sebelumnya sedang terjadi penolakan di area sini mungkinnya di kepala 178, itulah yang dinyatakan sebagai resistance utama yang begitu kuat dari token PP. Tetapi ternyata dalam 24 jam ke depan atau dalam beberapa hari ke depan ada suatu kemungkinan dan juga token PP ini memiliki potensi bisa menjebol resistan utama di kisaran 0, ada sekitar 50 di belakang, 178 US dollar. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan kira-kira buat kalian masih ada nggak sih yang nge-hold dari token PP? Untuk gue sendiri, gue masih memiliki token PP walaupun tidak terlalu banyak ya. Jadi gue hanya sekedar menyisakan dari hasil keuntungan yang telah gue dapatkan pasca begitu PP new all time high. Dan untuk informasi yang kedua, di mana di sini pun ada salah satu media yaitu YouToday yang telah menyandingkan antara token PP dengan token meme populer pertama yaitu Dogecoin. Jadi di sini Dogecoin versus PP, analis bertaruh pada pemenang jangka panjang. Nah, kira-kira dari kedua token meme tersebut ini siapa yang akan menjadi pemenang untuk jangka panjang ataupun long term? Tetapi yang telah disampaikan oleh salah satu pakar analisis cryptocurrency ini lebih condong kepada token PP. Dan analis kripto yang bernama Miles Dutcher mempertimbangkan debat PP versus Dogecoin. Ekosistem kripto mengalami peningkatan yang menjanjikan minggu ini karena Bitcoin menguji ulang level harga 30.000 dolar untuk pertama kalinya sejak April. Sementara sebagian besar altcoin melihat kebangkitan dalam aksi harga mereka, dan koin meme termasuk Dogecoin dan juga PP telah berada di radar sebagian besar pedagang. Analis Miles Dutcher memulai membandingkan mana dari dua token meme yang akan lebih baik dalam jangka panjang.
Nah, jadi memang pada bulan April ini Bitcoin kinerjanya kurang begitu bagus ya. Dan bulan Maret hingga bulan Juni saat ini, disitulah Bitcoin mulai membuktikan terhadap beberapa investor. Dan ternyata Bitcoin mampu mencapai ke harga $30.000 dan bahkan kemarin itu sempat ke harga $31.000. Tapi di sini dengan kenaikan Bitcoin ada beberapa pelaku pasar yang lebih memilih untuk memperdagangkan dari kedua token meme tersebut, yaitu token Dogecoin dan juga token PP. Tetapi di sini kira-kira koin mana nih yang akan lebih unggul dari kedua token itu untuk jangka panjang? Dan di sini mengenai perbandingan antara Dogecoin dan juga PP. Menurut Miles, PP memiliki keunggulan dibandingkan Dogecoin dalam jangka panjang. Dia mengutip tesis di bawah air yang menyatakan bahwa lebih sedikit pemegang PP berada di bawah air daripada pemegang Doge. Dan hal ini mengimplikasikan bahwa untuk PP akan ada tekanan jual yang lebih rendah seiring dengan kenaikan harga dalam waktu dekat. Nah, jadi di sini menurut salah satu pakar analisis cryptocurrency yang bernama Miles, dia lebih condong terhadap token PP yang kemungkinan token PP ini akan mendapatkan tekanan jual yang begitu rendah. Karena rata-rata dari holders token PP ini sedang berada di bawah air atau yang lebih sering kita kenal sebagai sangkut gitu. Jadi beberapa investor yang memiliki token PP kondisinya saat ini sedang terjadi sangkut. Walaupun dalam beberapa hari kemarin dari token PP ini memiliki kinerja yang cukup bagus dan bahkan telah terjadi kenaikan lebih dari 60-an%. Dan juga selain dari beberapa investor yang memegang dari token PP sedang posisi sangkut atau sedang berada di bawah air, dan mungkin itulah salah satu kenapa dari token PP ini mungkin akan mengalami kenaikan harga dalam waktu dekat. Karena biasanya beberapa investor ketika posisinya sedang sangkut atau di bawah air, dia akan melakukan akumulasi ya di saat harga tersebut itu mengalami penurunan. Ketika dari beberapa investor tersebut masih memiliki suatu kepercayaan terhadap salah satu token yang mereka pegang, ya dia akan mengakumulasi atau tambah muatan dari token tersebut. Tetapi sebaliknya ketika tidak ada rasa percaya kembali, ya kemungkinan dia tidak akan menambah muatan dan mungkin berujung cut loss ya, kemungkinannya seperti itu. Tapi yang telah disampaikan oleh pakar analisis cryptocurrency, kecil kemungkinan untuk beberapa investor dari token PP dan juga holders PP ini akan menjual. Dan selain itu PP memiliki kelipatan yang lebih rendah untuk mencapai all time high sebelumnya, yaitu hanya sekitar 2,8 kali, sedangkan kelipatan yang menguji ulang all time high untuk Dogecoin kira-kira sekitar 12 kali. Tetapi analisis Miles Desser juga menyoroti fakta bahwa investor biasanya lelah dengan meme Doge dan menganggap tema katak yang terkait dengan PP lebih segar dan menarik. Nah, jadi di sini selain itu pun kenapa dari salah seorang pakar analisis cryptocurrency dia lebih condong terhadap token PP. Jadi kesimpulannya ada di sini, untuk PP back to all time high hanya sekitar 2,8 kali. Tapi untuk Dogecoin ketika memang salah satu token meme ini ingin back to all time high, dia harus mengalami kenaikan sekitar 12 kali ya. Dimana 12 kali ini adalah salah satu angka yang cukup berat sekali yang harus dilakukan oleh salah satu token tersebut. Nah, jadi itulah yang kenapa dikatakan oleh salah seorang pakar analisis cryptocurrency dia lebih condong terhadap token PP, karena untuk mencapai back to all time high tidak terlalu berat, hanya memakan 2,8 kali lipat saja. Dan kemungkinan bukan hanya untuk back to all time high aja dari token PP, untuk token PP ini bisa mencapai new all time high itu pun masih sangat-sangat mungkin. Tapi dengan catatan untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dari token PP. Nah, jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian? Apakah mungkin dari token PP ini bisa untuk back to all time high, atau mungkin token PP hanya mengalami kenaikan sesaat aja? Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.